Ono popo, Ono popo, ono biung, ono biung, ono kerentek, ono kerentek, ono karep, ono karep. sembah luhur. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu, wejangan berupa mantra sakti untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan dunia. Bukan sekedar ilmu, Sastra Jendra Hayuningrat merupakan ngelmu yang diperoleh melalui perpaduan antara metode olah batin, pendekatan empirisme, dan rasionalisme. Dalam Solaka Jawa, ngelmu biasa dikenal dengan makna angel anggone ketemu atau sulit untuk memperolehnya. Sembah Jojo. Secara harafiah, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu memiliki arti. Sastra adalah ajaran, Jendra atau harja yang berarti milik raja atau diidentikan dengan Tuhan. Hayuningrat berarti keselamatan, dan Pangruwating Diu yang berarti ruat atau peluruh angkara murka. Adalah Kanjeng Pangeran Haryo Darudrio Sumodiningrat atau yang kerap disapa Romo Daru, cucu dari susuhunan Pakubuwono X, sesepuh dari paguyuban Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan Romo Daru, pria kelahiran Solo 11 Juli 1945 ini, dengan tekun mendalami dan tidak pernah berhenti untuk mengamalkan Sastra Jendra Hayuningrat. Salah satunya dengan bermeditasi. Bermeditasi tidaklah sekedar duduk diam dan memejamkan mata. Bagi Romo Daru, bermeditasi adalah caranya berkomunikasi dengan alam. Caranya mengetahui apa yang terjadi dengan alam semesta dan cara mendapatkan solusi untuk alam semesta. Tentunya dengan segala rapal dan mantra Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Semua berawal dari pengalaman spiritual Romo Daru sewaktu kecil, yang kemudian membawanya untuk dapat menerjemahkan ilmu Sastra Jendra secara ilmiah. Ya, itu bukan tidur mimpi. Nah, antara sadar tidak sadar. Karena kondisi pada waktu itu saya sakit keras, infeksi nih Mas. Infeksi, saya naik motor satu itu infeksi gitu loh. Infeksi akhirnya di insisi dokter itu belum proses masuk ke rumah sakit. Nah, saya dites temperatur saya tinggi, nah itulah saya pada waktu itu kayak sadar dan tidak sadar kayak didatengin. Nah, yang saya sendiri, dokter, saya tahu mengatakan itu yang saya sendiri kan, di gambar saya, di rumah saya itu gede terpampang ketok karena dari foto, nah yang Pakubuwono X dulu, kayak di rumah, sing dipikir siapa kok kayak dipegang, saya kerasa dipegang kayak dipegang. Batuk saya dicek anunya itu apa? Panas apa gitu. Tak sombong itu kaget itu cedak itu. Saya katakan kayak semacam disembuhkan gitu loh. Tak pusat-pusat gitu. Terusnya sebut nama saya kan tahu Daru gitu. Pada waktu datang beliau itu sudah meninggal, Pak. Belum masih hidup. Sudah meninggal karena pada waktu itu yang jumeneng noto, jumeneng jadi raja itu Pakubuwono ke-12. Aku saya ngambil dari yang saya Pakubuwono ke-10, saya endapkan itu ke Lawu, ke Pringgondani, terus saya ke Guo itu Pringgosari 40 hari. Nah, pencerahan itu perasaan kok lagi wae ternyata sudah berhari-hari. Nah, dihitung-hitung di situ sama Pak Polo dulu saya sudah meninggal. Pak Polo itu Pak Lurah itu situ. Saya disuguhin itu kan. Kok radidar. Otomatis dia kan enggak apa. Loh kok saya kok kenyang. Jadi kenapa saya itu bisa kok nyedot sajen gitu. Nah, kok rasanya warak. Terus saya pindah lagi Banterbe, terus sana juga lama lagi itu pindah lagi ke Laut Selatan. Nah, pencerahan terus itu ada terus pada saat itu di gua itu.
Terus saya ngedar pun terus akhirnya sudah ketiga itu mulai saya mejang tahun 65 itu Pak. Itu begitu saya mejangkan, itu bapak saya juga kaget. Tapi bapak saya tahu loh, ini kok jangan nih bapakku kakak Pak. Nah, bapak saya cucu di anak angkat oleh yang Pak Gubernur Solo. Nah, terus disekolahkan ke negeri Belanda menjadi gelar Master in Direction van Leiden. Jadi keluaran sarjana hukum keluaran negeri Belanda. Saya tuh dari orang yang tersayang dari Pak Gubernur Solo diangkat anak oleh yang saya KGBH Kusumoyudo. Nah, GBH Kusumoyudo itu dicalonkan jadi Raja Pakubono ke-11. Paguyuban Sastro Jendero Hayuningrat Pangruating Diu dibentuk sejak tahun 1965. Paguyuban ini juga telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau ditanya bagaimana sosok ya seorang Romo Ndaru, saya kira beliau ini orang yang sangat menurut saya spiritualnya sangat tinggi, begitu ya. Sampai sekarang pun setahu saya beliau itu masih melakukan keprihatinan ya, artinya laku spiritual. Dan di mata anggotanya, di mata putra-putronya ya istilahnya, itu sangat luar biasa karena beliau punya satu spiritual yang tinggi, ada sesuatu yang kekuatan ya dalam dirinya, sehingga ketika kita ketemu itu sudah berbeda dengan yang lain begitu ya. Sampai sekarang bahkan terus menempa dirinya bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Anggota paguyuban ini adalah mereka yang mendalami ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Ngelmu dengan dibimbing oleh sang sesepuh, anggota paguyuban menyadari bahwa mempelajari ilmu sastra Jendra Hayuningrat hanya kepada Romo Ndarulah tempat yang tepat. Mereka pun menyadari bahwa tanpa dibimbing, maka petaka atau kegagalan besar akan menyertainya. Tumpukan makanan dan buah-buahan ini bukan suguhan untuk anggota paguyuban sastra Jendra. Ini adalah sesaji atau sajen biasa disebutnya. Berfungsi sebagai persembahan pada ritual jamasan. Jamasan adalah ritual yang rutin dilakukan oleh anggota paguyuban sastra Jendra Hayuningrat. Dilakukan secara sakral dan bertujuan untuk membersihkan jiwa dari diu sang angkara murka. Jamasan dapat dilakukan secara individu atau secara berjamaah dengan anggota yang lain. Jamasan bisa dilakukan kapan saja atau dalam momen-momen khusus. Tetapi anggota mempercayai semakin sering melakukan jamasan, maka makna dari sastra Jendra Hayuningrat yang mereka pelajari akan semakin lekat dengan pribadi mereka dan menjauhkan mereka dari bahaya di muka bumi. Ada ritual wajib sebelum membaca mantra jamasan. Mereka wajib membersihkan indera perasa terlebih dahulu. Caranya dengan mengoleskan besi yang telah dibakar pada indera perasa mereka. Mantra adalah ucapan suci, maka wajib pula hukumnya mensucikan indera perasa kita setelah tanpa sadar digunakan untuk ucapan yang tidak baik sebelum membaca mantra. Nah, terus jamasan itu namanya jamas. Jamas itu artinya pembersih. Jamasi pusaka, bersih pusaka gitu. Nah, itu jamas di lidah itu kalau dijamas kenapa? Nah, ajining ladi ya ajin diri gumantung karo pati. Nah, itu situ nanti dari omong itu bersihkan, ngomong yang enak, ngomong ini yang iso ngepan papan. Nah, bisa mawas diri. Omongannya dijogo Pak, selektif gitu, nggak sembarangan. Kita senang gojekan, soalnya saya gojekan, tapi juga terbatas. Sing perlu saya omongkan dan tidak jorok gitu lah, didengar enak. Nah, saya orang tidak senang yang sifatnya konfrontatif. Ya, saya senang itu kalau harus persuasif, edukatif.
Itu. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota paguyuban Sastra Jendra, hanya syarat administrasi pada umumnya. Namun, untuk menjadi sedulur tunggal Banyu, ada syaratnya. Anggota baru harus menerima wejangan terlebih dahulu. Wejangan yang diberikan langsung oleh Romo Ndaru telah selesai. Romo Ndaru mengetahui siapa saja yang lulus wejangan tingkat satrian. Tingkat wejangan paling dasar untuk mempelajari sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Mungkin saya banyak mencari, tapi di dalam sastra Jendra baru sekali ini saya mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di tempat lain. Mungkin satu, kita tahu siapa sih diri kita sendiri gitu loh. Karena apa? Mungkin selama ini saya itu terlalu sombong, terlalu takabur, tidak tahu bahwa diri kita itu hidup untuk apa. Kita melangkah tujuan kita itu untuk apa gitu. Tapi melalui sastra Jendra, dari situ saya sadar bahwa hidup ini kita itu tidak ada suatu takabur, tidak ada kesombongan. Mungkin itu yang membuat saya tahu siapa jati diri saya. Di dalam sastra Jendra mengajarkan mengenai bahwa hidup kita itu harus mempunyai manfaat yang berdampak positif untuk orang lain. Sastra Jendra Pangruwating Diu adalah suatu kebudayaan yang dapat dipercayai atau dianut oleh siapapun. Tidak mengharuskan seseorang menjadi penghayat murni dan tanpa pemaksaan untuk seseorang mempercayai keilmuan sastra Jendra. Mereka pemeluk agama kebanyakan pun ada yang ikut mempelajari ilmu sastra Jendra. Karena ada sambung rasa yang disampaikan oleh teman-teman Jendra setelah saya diwejang oleh Romo Ndaru. Jendra ini mengajarkan, cara mengajarkannya melalui budaya spiritual, budaya Jawa khususnya. Romo punya cara tersendiri yang lebih mudah diterima bagi saya waktu itu. Sampai sekarang saya lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Romo Ndaru, guru besar sastra Jendra. Dari sisi spiritual, memang awalnya keluarga saya juga, karena saya matur sama Romo, mohon maaf saya kenal kembang ini setelah di Jendra. Tapi orang tua saya sering menggunakan kembang, hanya saya belum pernah diajari dengan yang namanya kembang. Ternyata saya bisa menerima pun setelah kenal Jendra. Awalnya kesulitan untuk pengucapan pasti, udah gitu pemahaman maknanya juga pasti. Ya itu tadi yang seperti saya bilang, senior-senior juga banyak membantu menjelaskan kalau baca ini artinya ini. Nah, setelah paham jadi lebih gampang kan, oh kalau mengucapkan doa ini, oh untuk ini. Ya harus mengetahui dulu artinya, kalau pengucapan mungkin ya lebih mudah lah memahaminya kan. Konsep kebinekaan di Indonesia juga diadopsi oleh Paguyuban Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu dalam berorganisasi. Ilmu sastra Jendra Hayuningrat memang erat hubungannya dengan budaya Jawa. Mantra yang dirapalkan juga banyak yang menggunakan bahasa Jawa halus. Namun pada praktiknya, perkembangan jumlah anggota dan jumlah DPD dan DPC Paguyuban merambah hingga luar Pulau Jawa. Beberapa ranting Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Sastra Jendra Hayuningrat diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan sebagian di Pulau Papua. Saya itu di Rembujung Paguyuban kayak perorangan. Mikul Mucang Paguyuban tidak anjuran pemerintah. Nah, semua dibentuk paguyuban, pakai anggaran dasar, pakai anggaran rumah tangga. Nah, terus tambah lagi peran menteri sekarang lagi harus pakai pendirian akte notaris. Nah, terus ada NPWP, ada program kerja. Terus wajib mencatatkan diri ke pemerintah, dapat SKT. Itu saya penuhi semua. Ini yang menjadikan payung hukum kalau saya melantik DPP sama DPD itu sebagai payung hukum. Ketemu sama Romo itu saya pas waktu ke Jakarta itu ngambil keris pusaka di rumah Jakarta waktu itu.
Gimana ya, kalau saya merasakan ya itu memang ada hikmahnya Mas dari Sastra Jendra itu. Karena itu apa ya, itu kan wong Jawa kudu nguri-uri basa Jawane anu kejawene kan ngoten. Dadi kan Rama Daru kan itu kan harus digalakkan kejawen, dan apa yang diikuti Rama Daru harus kan diturunkan sama murid-muridnya semua gitu. Jadi semuanya murid banyak yang ngikuti Rama Daru, prihatinnya tuh kemana, kesini, kesini, kesini. Melalui ketua satu dulu, habis itu baru ketua satu menyampaikan ke Romo rutinitas jamasan. Terus kalau mau ada acara wejangan gitu, sini kan ngumpulin anggota dulu Mas. Siapa yang mau ikut itu didata dulu, baru menyampaikan ke pusat gitu. Kegiatan jamasan, kegiatan laku, kadang kan dituntun Mas, laku kemana, ini enaknya gimana Romo gitu. Dituntun dari handphone, mau laku ke Pringgondani mungkin, ini besok laku ke Pringgondani, Romo bareng-bareng gitu. Biasanya tiap wajib yang pasti itu suro Mas. Awal suro itu pasti di sini. Dari Keraton Solo baru ke sini gitu. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu adalah suatu ilmu untuk mendapatkan kedamaian bagi para pewarisnya. Paguyuban Sastra Jendra hadir di tengah-tengah kita. Sama dengan kita yang ingin negeri ini maju dan tidak ada kejahatan. Keputusan Romo Daru untuk melanjutkan Topong Rame atau bertapa di keramaian didasari oleh tuntutan yang ia dapat agar menjaga negeri ini dari kebatilan. Konflik-konflik internal yang terjadi biasanya tidak terlalu signifikan ya, hanya sebatas kesalahpahaman. Itu pun biasanya mampu diselesaikan oleh setiap DPC masing-masing. Tidak ada sampai satu permasalahan yang mendasar, tidak ada. Nah, kalau hanya masalah pendampingan, biasanya yang dipermasalahkan adalah pendampingan saat pendaftaran ke Kesbangpol. Itu pun biasanya bisa kita akomodir via DPD, sudah selesai. Karena saat sistem organisasi dalam Sastra Jendra ini sentralisasi, semua diatur dari pusat, daerah akan mengikuti. Kegiatan yang kita lakukan biasanya periodik, itu ada pengobatan. Satu, ada pengobatan. Kedua, ada progres pembuatan koperasi, pembuatan website dan YouTube. Nah, kegiatan pengobatan ini biasa dilakukan oleh para yang sudah menguasai bidang tersebut tentang pengobatan. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat melalui payung hukum yang ada, mewakili negara, berperan dalam pembinaan, perlindungan, dan pengembangan organisasi-organisasi penghayat dan pelaku budaya yang ada di Indonesia, agar makna yang terkandung dalam Pancasila dapat tertunaikan. Nusantara menyajikan keberagaman budaya yang patut dilestarikan. Setiap manusia memiliki hak atas pemilih terhadap apa yang mereka anut. Mereka percaya setiap ajaran agama atau budaya memiliki tujuan yang baik untuk hidupnya. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu pun membawa keilmuan tentang manusia mampu melawan hawa nafsu atau perbuatan kotor agar jauh dari mereka, juga jauh dari bumi pertiwi. Dalam fungsi pembinaan di sini memang untuk organisasi-organisasi kepercayaan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan pusat dan daerah, itu menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidak menutup kemungkinan karena di kabupaten, provinsi, di mana Sastra Jendra ini di cabang-cabangnya memang perlu ada perhatian gitu ya dari dinas atau SKPD yang membidangi kebudayaan dan juga SKPD
yang membidangi Kesbangpol, sehingga peran serta aktif keberadaan organisasi Sastro Jendro di sini bisa menjadi bagian organisasi-organisasi yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Paguyuban Sastro Jendro, nah ini sebuah praktek baik di mana Sastro Jendro ini organisasi yang tumbuh berkembang sampai sekarang, yang diawali dengan sebuah ketokohan Romo Ndaru, dengan harapan ke depan organisasi Sastro Jendro ini tetap lestari dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai spiritualitas tetap terjaga, sehingga bagian dari penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masyarakat. Dalam upaya-upaya pemajuan kebudayaan, di sini Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendorong sepenuhnya eksistensi semua organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentunya telah terinventarisasi pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semua gerak, semua laku spiritualitas dalam rangka pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dilindungi oleh negara. Sehingga saya berharap organisasi-organisasi lain yang bergerak kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu saya mohon lebih aktif, ruang-ruang ekspresi sekarang dibuka luas gitu, sehingga poro kadang semua bisa mewujudkan ekspresinya, khususnya spiritualitas terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ke depan itu seperti apa gitu, dan ini sayang sekali kalau nanti dari sekarang ini tidak dipersiapkan. Nah, ajaran itu yang dijadikan sebagai tuntunan atau pedoman perilaku oleh para anggotanya. Seharusnya Romo Ndaru juga sudah bisa mengidentifikasi, ya, menginventarisasi siapa-siapa nanti yang akan melanjutkan, ya. Kan juga tidak selamanya manusia itu juga ada terus di dunia, begitu ya. Tetapi paling tidak Sastro Jendro Romo Ndaru ini juga harus meregenerasikan, ya, segala apa yang ada di Romo Ndaru gitu, ya. Itu harus ditularkan, harus disampaikan kepada regenerasi. Kalau enggak nanti sudah berbeda lagi, ya kan? Ajaran-ajaran, nilai-nilai ajaran itu yang harus betul-betul ditransfer. Alam menyediakan semuanya tanpa pamrih, tapi mengapa manusia menikmati tanpa dalih? Pepatah Jawa mengatakan, memayu hayuning bawono, memelihara alam semesta, mengendalikan nafsu. Puncak dari sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu adalah menyempurnakan jiwa hingga mampu kembali kepada sangkan paraning dumadi dalam keadaan suci. Harapan ya rukun, Pak. Rukun, kerukunan ya. Namanya guyub ya kudu rukun. Rukun, saling asah, saling asuh, gotong royong. Ya, tinggal tidak manusia itu saling kan. Apapun kita mensaweran kan gotong royong. Gotong kita ayo urunan gitu ya gitu. Ya, sampai sekarang kita belum nggak punya donatur. Kita punya dengan donatur dari diri kita untuk kita kok, Pak.